Kali ini kita akan membahas chapter 5 dari buku International Financial Management yang bab 5 ini membahas currency derivatives atau turunan-turunan currency atau mata uang. Pada chapter ini tujuan pembelajarannya adalah agar nanti kita mampu menjelaskan bagaimana kontrak forward atau forward kontrak itu dipakai untuk hedging atau lindung nilai dengan berdasarkan pada usaha untuk mengantisipasi pergerakan pada nilai tukar. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana kontrak future atau future kontrak yang biasa digunakan dan juga currency option kontrak ya yang biasa digunakan baik itu untuk hedging, lindung nilai ataupun juga kadang untuk spekulasi. Yang kedua-duanya juga sama-sama berkaitan dengan perubahan-perubahan pada nilai tukar. Yang pertama kita lihat beberapa hal mengenai forward market. Forward market ini yang akan menjadi fasilitator perdagangan kontrak untuk mata uang. Kemudian forward kontrak itu sendiri adalah kesepakatan antara sebuah perusahaan dan bank komersial untuk menukarkan sejumlah mata uang pada harga atau nilai tukar yang spesifik, yang itu kemudian disebut dengan forward rate ya, pada waktu yang juga sudah ditentukan di masa yang akan datang. Sebuah perusahaan internasional dia pasti akan mengantisipasi berbagai macam hal di masa yang akan datang, termasuk kebutuhan baik itu dia untuk membayar ataupun kemungkinan dia mendapatkan bayaran yang itu menggunakan mata uang asing. Nah, mereka bisa menggunakan forward kontrak semacam ini untuk memastikan ya supaya nilai tukarnya itu tidak merugikan mereka, karena nilai tukar kita sama-sama tahu bisa naik bisa turun ya sesuai dengan kondisi ekonomi. Nah, perusahaan supaya lebih aman biasanya memanfaatkan fasilitas forward kontrak ini. Nah, forward kontrak biasanya nilainya agak besar, yaitu minimal 1 juta US dollar ya, karena memang biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar dan jarang dipakai oleh konsumen retail semacam kita ataupun perusahaan-perusahaan kecil. Kebanyakan ini untuk levelnya perusahaan multinasional. Sebagaimana di spot rate yang kemarin kita diskusikan, ada juga spread untuk bid dan ask ya pada forward rate. Selain itu, forward rate juga kadang mencakup apa yang disebut sebagai premium dan diskon. Premium ini terjadi seandainya forward rate-nya itu ternyata melebihi spot rate atau nilai tukar yang saat ini berlaku. Dengan kata lain, di atas disebut dengan premium, sedangkan seandainya dia di bawah harga spot rate, maka itu disebut dengan istilah diskon. Ini contoh bagaimana penghitungan adanya premium atau diskon dari sebuah forward rate. Nilai forward rate-nya berapa? Kemudian dikurangi spot rate dibagi dengan spot rate yang saat ini berlaku dikali 360, kemudian dibagi dengan N. N ini menunjukkan hari di mana sebuah kontrak mencapai maturity atau harus segera dicairkan, kurang lebih seperti itu. Contohnya kurang lebih dalam kasus pound sterling dan US dollar. Katakanlah nilai spotnya adalah untuk per 1 pound sterling adalah 1,681 dolar, sedangkan forward rate untuk pound sterling dengan data 90 hari adalah 101,677 dolar. Maka kita bisa hitung ya, kita lihat 1,677 dolar dikurangi 1,681 dolar dibagi 1,681 dikali 360 dibagi 90, ketemulah angka
minus 0,95%. Dengan kata lain ya, karena nilainya minus atau di bawah, kita bisa mengatakan ada diskon sebesar 0,9% pada transaksi forward yang dilakukan ini. Nah, adanya premium ataupun diskon pada sebuah kontrak forward itu menunjukkan adanya perbedaan antara suku bunga di dalam negeri dan suku bunga di luar negeri, sehingga biasanya ini tidak membutuhkan arbitrase. Selain itu ada juga istilah lain yaitu yang digunakan namanya non-delivery forward contract atau NDF. Kebanyakan ini digunakan di sejumlah negara berkembang. Sebetulnya hampir sama dengan forward, hanya saja actual exchange itu tidak ada, alias tukar menukar mata uang yang senyatanya itu tidak ada. Jadi lebih banyak pembayaran yang disampaikan oleh sebuah perusahaan katakanlah kepada perusahaan lain mengacu pada rate yang sudah disepakati, ataupun juga mengacu pada market rate yang berlaku pada hari di mana transaksi itu dilakukan. Jadi lebih pada model pembayaran dengan tidak harus tukar menukar ya, tapi langsung mungkin sesama dengan mata uang yang sama, tapi dilakukan biasanya di sejumlah negara berkembang. Sebetulnya meskipun tidak ada pertukaran secara langsung gitu ya, NDF ini tetap juga penting ya, karena sebetulnya bisa membantu perusahaan untuk melakukan lindung nilai. Jadi perusahaan di Amerika misalnya yang punya cabang di Indonesia, kalau sudah menggunakan NDF ini, ya nanti pokoknya kalau rupiah fluktuatif, maka yang diacu adalah nilai kontrak yang disepakati di NDF. Tanpa harus menukarkan rupiah dan dolar, transaksi mungkin tetap bisa dilakukan dengan mata uang rupiah misalnya. Sama-sama bermanfaat untuk lindung nilai bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya kita lihat pasar future untuk mata uang. Kita lihat dulu definisi kontrak di pasar future ini. Sebetulnya hampir sama ya dengan sebelumnya, yaitu dengan forward ya. Cuman bedanya nanti terutama nanti di besaran nilainya. Nah, future kontrak ini menjelaskan secara spesifik ya jumlah standar dari sejumlah mata uang yang akan ditukarkan pada waktu yang sudah spesifik. Nah, waktu yang diacu biasanya adalah hari Rabu ketiga di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional atau perusahaan besar untuk lindung nilai terhadap posisi mata uang yang mereka miliki. Nah, kalau perusahaan melakukan itu, tapi bagi spekulator gitu ya, bagi mereka yang memang ingin mendapatkan keuntungan dari spekulasi di pasar ya, mereka bisa juga manfaatkan itu dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari selisih nilai beli dan nilai jual, ataupun sebaliknya, dari nilai jual kemudian beli lagi di harga yang lebih murah. Nah, ini sama-sama bisa dipakai oleh baik itu spekulan ataupun perusahaan besar. Sedangkan di kontrak tadi kebanyakan hanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Karena bisa digunakan oleh banyak pihak, future ini bisa diperdagangkan oleh perusahaan ataupun individu melalui broker ini terregistrasi di pasar bursa begitu ya. Kalau di luar negeri ada misalnya Chicago Mercantile Exchange gitu ya, ataupun juga nanti menggunakan sistem trading yang berlaku yang sifatnya otomatis, yang live ya, real time waktunya seperti itu. Atau juga bisa dilakukan dengan over the counter alias langsung ke loket-loket yang memberikan layanan jual beli future ini. Jadi kita pun yang tentunya setelah punya
pengalaman terlebih dahulu ya, bisa juga melakukan transaksi di future ini. Meskipun untuk masalah hukum tentu nanti kita kembalikan ke prinsip yang kita akui, yang kita yakini dalam ajaran Islam. Nah, dalam rangka melakukan transaksi di future ini ada istilah yang harus kita ingat, yaitu istilah margin. Margin ini kurang lebih adalah kelebihan ataupun tambahan dana di luar dana pokok yang kita miliki. Jadi katakanlah kita punya uang 10 juta gitu ya. Nah, margin ini memungkinkan kita untuk membeli suatu barang dengan harga mungkin bisa sekali atau 2 kali lipat nilai uang pokok kita. Dari 10 menjadi misalnya 20 juta ataupun selebihnya. Karena itu biasanya memang banyak sekali broker ataupun pemberi fasilitas perdagangan future ini yang memberikan layanan margin. Itu juga nanti yang menjadi pertimbangan biasanya dalam konteks ajaran Islam mengenai perdagangan currency yang menggunakan future ini. Sehingga ini kita ulang lagi, kalau kita lakukan perdagangan future ya, maka kita harus punya margin untuk mengambil posisi. Kita akan lihat beberapa perbedaan antara forward market dan future market mengenai beberapa hal. Yang pertama biasanya mengenai ukuran kontrak ya. Di forward market biasanya sudah cukup customize, jadi sangat disesuaikan dengan perusahaannya, dan minimal kemarin tadi sudah kita lihat minimal agak banyak 1 juta US dollar. Di future market memang ada standarnya, tapi mungkin angkanya tidak sebesar di forward. Delivery date-nya atau tanggal di mana kontrak itu nanti akan disampaikan dalam forward market juga sama, customized, sedangkan di future market biasanya standardized. Jadi mengacu pada standar yang berlaku dan biasanya sangat cepat ya, real time. Nah, siapa yang ikut serta ya atau partisipannya? Kalau di forward market ada bank, ada broker ya, tapi spekulasi yang dilakukan oleh masyarakat biasanya tidak terlalu atau sulit dilakukan lah, dan memang tidak dianjurkan. Di future market juga hampir sama, hanya saja biasanya spekulasi masih mungkin dilakukan, tapi oleh mereka yang betul-betul sudah punya skill, punya keahlian. Kemudian ada security deposit atau simpanan yang harus dimiliki oleh perusahaan ataupun broker yang bertransaksi. Di forward market yang diacu adalah nilai atau jumlah tabungan di rekening di bank ya, ataupun juga bisa menggunakan kartu kredit sesuai dengan batasan yang dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk future market biasanya tidak terlalu banyak ya, hanya sedikit yang harus didepositkan karena nanti biasanya akan dibantu margin dari masing-masing brokernya. Kemudian bagaimana clearingnya? Di forward market dilakukan oleh bank-bank itu sendiri dan broker. Sedangkan untuk future market ada clearing house ya, yang setiap hari juga nanti ada settlement yang mengacu pada nilai pasar yang berlaku hari itu. Nah, kemudian untuk forward marketplace-nya biasanya bisa seluruh dunia selama itu bisa ada hubungan komunikasi yang baik. Sedangkan untuk future market biasanya dikendalikan melalui bursa ya, yang biasanya juga terintegrasi secara global, tapi yang jelas ada mekanisme pasar yang luar biasa aktif di future ini. Kemudian berkaitan dengan masalah aturan atau regulasi, di forward ini karena kesepakatan terjadi biasanya antara bank dan MNC atau perusahaan besar, biasanya self-regulating, artinya tergantung kesepakatan di masing-masing. Sedangkan untuk future market biasanya ada lembaga khusus yang mengaturnya. Misalnya kalau di Amerika ada Community Future Trading Commission, ada semacam komisi, dan juga ada National Future Association. Di Indonesia tentu kita bisa mengecek nanti ke BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta.
Dulu masih di bawah Bapepam dan saat ini kemungkinan besar sudah diatur dengan oleh OJK. Kemudian likuiditasnya dalam konteks forward biasanya memang dilakukan delivery langsung, sedangkan dalam future tidak ada delivery langsung, biasanya ya langsung tukar, langsung kepemilikan berpindah ataupun ditransfer ke pihak yang lain. Tidak harus uang ataupun dolarnya itu pindah tangan gitu ya. Nah, biasanya dalam forward ya untuk biaya transaksi acuannya adalah selisih keuntungan yang diperoleh bank ketika dia melakukan posisi beli dan jual atau bid and ask. Sedangkan dalam future nanti yang biayanya itu tergantung pada berapa broker akan mengambil fee dari setiap transaksi. Masing-masing broker tentunya sangat beragam dan kompetitif karena mereka akan menjaring sebanyak mungkin para trader di future ini. Secara umum biasanya nilai kontrak future ya itu nggak jauh beda dengan kontrak forward pada mata uang yang sama dan pada waktu yang relatif sama. Cuman kadang ada sedikit perbedaan yaitu dengan spot. Salah satunya karena faktor suku bunga, terutama untuk dua mata uang yang berbeda. Salah satunya alasannya karena faktor waktu ya, karena future maupun kontrak biasanya settle-nya itu dalam waktu yang relatif cukup lama, sedangkan spot bisa langsung per daily atau tiap hari. Nah, karena adanya berbagai perbedaan ini sangat mungkin nantinya muncul arbitrase yang bisa menjembatani perbedaan yang signifikan misalnya, sehingga untuk mempermudah proses yang diharapkan lebih menguntungkan masing-masing pihak. Untuk currency future contract atau kontrak future untuk mata uang tidak ada risiko kredit ya, karena transaksi itu nanti akan dikawal terus oleh clearing house atau bursa yang memantau ya, sehingga hanya pihak-pihak yang punya kemampuan untuk bertransaksi yang bisa bermain di situ. Nah, namun demikian perlu diingat bahwa meskipun tidak ada transaksi, tidak ada risiko kredit gitu ya, tapi clearing house tetap saja bisa menggunakan mekanisme yang memungkinkan risiko itu dikurangi. Salah satunya adalah dengan kewajiban margin. Margin ini nanti untuk membantu mengatasi masalah fluktuasi. Maka risiko terburuk ya dalam transaksi future misalnya ketika kita membelikan sesuatu yang nilainya jauh dari nilai nilai uang yang kita miliki sesungguhnya, maka ketika kita mengalami keuntungan ya untungnya bisa luar biasa banyak, tapi begitu rugi ya memang betul-betul bisa habis sepenuhnya uang yang kita miliki karena salah satunya faktor margin tadi. Nah, yang namanya spekulator atau spekulan ya tadi sudah kita singgung bisa melakukan transaksi di future market karena mereka biasanya mengharapkan keuntungan baik itu ketika sebuah mata uang mengalami depresiasi ataupun sebaliknya mengalami apresiasi. Nah, kalau kalau spekulator itu menggunakan selisih atau perbedaan antara nilai mata uang yang naik turun ya, biasanya perusahaan besar atau MNC menggunakan currency future ini lebih untuk lindung nilai. Lindung nilai yang pertama adalah untuk sesuatu yang bersifat payable, artinya mereka harus membayar. Yang kedua untuk yang bersifat receivable. Contohnya kurang lebih seperti ini. Kalau mereka akan melakukan pembayaran beberapa bulan ke depan yang mereka menduga nilai mata uang nantinya itu akan naik sangat tinggi, mungkin mereka akan melakukan hedge atau lindung nilai dengan cara membeli future kontrak ini. Tapi sebaliknya kalau mereka misalnya bulan ini mendapatkan pembayaran yang
bisa dicairkan beberapa bulan ke depan dan mereka menduga nanti nilai mata uang akan turun, justru mereka akan hedge dengan future kontrak ini, sehingga keuntungannya adalah yang dibayarkan di beberapa bulan ke depan itu masih mengacu nilai kurs saat ini yang menurut mereka lebih tinggi. Sebaliknya, selanjutnya kalau kita kebetulan memegang kontrak future ya, kita bisa melakukan close posisi dengan cara menjual. Sedangkan si penjual sendiri juga sama, bisa melakukan close posisi dengan membeli kontrak yang sejenis. Kebanyakan meskipun tadi diniatkan ya kontrak future ini untuk dieksekusi pada masa maturity-nya atau masa di mana settlement-nya berakhir, banyak juga dalam future kontrak ini yang sudah dieksekusi atau sudah dilepas ya sebelum masa berakhirnya selesai. Nah, broker yang melakukan order biasanya baik itu beli maupun jual ya, nanti akan mendapatkan fee yang bentuknya hampir sama dengan bid S ya, atau selisih antara beli dan jual. Selanjutnya kita lihat pasar option. Sebetulnya ini hampir sama dengan yang lain ya, dan ini juga sama-sama seperti pasar future, bisa dijual belikan oleh perusahaan ataupun spekulan atau spekulator. Beda dengan forward yang seringnya hanya dijual belikan oleh perusahaan. Hampir sama juga dengan sebelumnya. Untuk option ini akan menggunakan broker sebagai fasilitator, sebagai perantara perdagangan, dan juga membutuhkan margin. Di Amerika ada pasarnya atau ada bursanya sama-sama di Chicago, yaitu Chicago Board Option Exchange ya. Yang ini diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa di Amerika atau Securities and Exchange Commission. Selain itu, tadi juga sudah kita singgung di depan, ada yang namanya over the counter market. Jadi biasanya ini langsung gitu ya, bank ataupun broker biasanya menawarkan opsi yang sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi langsung tidak lewat mekanisme bursa, tapi langsung deal, kesepakatan nego jual belinya seperti apa. Kalau dalam kasus ini juga nggak ada jaminan kredit, tapi biasanya ada kolateral yang harus disediakan. Jadi mungkin hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang boleh, karena mungkin dia punya aset yang mungkin bisa diberikan dulu ke bank tertentu ataupun perusahaan broker yang menyediakan jasa option ini. Nah, untuk option ada dua istilah yang digunakan, yaitu call dan put. Kita lihat dari yang call dulu. Kalau kita punya call option, itu artinya kita punya hak untuk membeli sejumlah mata uang pada sejumlah harga tertentu yang itu bisa dieksekusi pada waktu juga yang tertentu. Atau istilahnya bisa exercise ya, ataupun strike price, harga dari call option tadi. Nah, call option itu bisa istilahnya yang digunakan in the money. Itu terjadi apabila spot rate ya, nilai yang saat ini berlaku untuk mata uang itu ternyata di atas nilai strike atau nilai exercise. Sedangkan at the money, seandainya spot rate-nya itu sama dengan strike price. Out of the money itu terjadi seandainya spot rate-nya justru di bawah strike price. Seorang yang memiliki option gitu ya, dia bisa juga melakukan penjualan atau exercise optionnya, ataupun mereka bisa melepaskan membiarkan ya sampai optionnya itu habis masanya.
Nah, cuman resikonya nanti mereka akan kehilangan premium ya kalau mereka melepas pada saat itu sudah expire. Nah, call option ini ya bisa lebih tinggi dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, kalau spot price-nya dikurangi strike price-nya ternyata lebih besar. Artinya nilai spot ternyata jauh di atas nilai strike, nilai yang dia eksekusi. Jadi mata uang yang dia beli lewat option gitu ya, dalam waktu 3 bulan ke depan misalnya, ternyata nilainya di bawah spot yang berlaku. Atau juga jika waktu habisnya atau expire-nya itu masih panjang, ataupun juga karena variabilitas di mata uang itu juga relatif lebih tinggi, naik turunnya mungkin ya lebih besar dari secara umum. Perusahaan juga perusahaan yang punya open position pada call ini untuk mata uang asing bisa juga menggunakan call option untuk mengcover posisi yang mereka miliki. Nah, mereka biasanya mengambil langkah ini atau membeli call option ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama seperti tadi, yaitu lindung nilai untuk pembayaran-pembayaran yang harus mereka lakukan di masa yang akan datang. Ada juga lindung nilai ya untuk biaya-biaya yang mungkin akan muncul ketika mereka melakukan bid, ketika menawar atau ketika mengajukan sebuah proyek. Bisa juga kalau mereka menggunakan ini untuk lindung nilai juga, yaitu ada resiko atau potensi biaya ketika mereka akan mencoba membeli atau menguasai perusahaan yang lain. Jadi perusahaan juga mungkin akan melakukan proses ini karena mereka menduga mungkin ke depan bisa jadi mata uang tertentu yang mereka butuhkan akan naik. Nah, mereka bisa lebih aman dengan membeli option sekarang karena mereka punya hak untuk nanti membeli mata uang tertentu dengan tarif yang mereka sudah ambil di awal. Nah, sedangkan kalau bagi spekulator ya yang ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi call option ini, mereka akan mengacu pada nilai mata uang itu ya sebisa mungkin kalau sedang terapresiasi gitu ya, mereka akan membeli mata uang tersebut. Nah, selisihnya keuntungannya apa? Keuntungannya adalah selisih antara nilai jual atau selling price dengan buying ataupun strike price dikurangi dengan premiumnya. Mereka juga pada saat yang sama bisa saja menjual ya atau write option ya kalau mereka mengharapkan mata uang itu akan terdepresiasi. Nah, kalau mata uang terdepresiasi keuntungannya dari mana? Keuntungannya adalah dari premium option ya dikurangi dengan harga beli buying price ditambah selling atau strike price. Nah, kalau mereka mengalami break even alias balik modal itu terjadi apabila nilai jualnya itu ternyata ya nilai jual sebuah option itu sama dengan biaya pembelian ditambah biaya premium dari option itu. Sama juga kalau penjual ya dari sebuah call option akan break even apabila nilai yang dia beli itu sama dengan nilai jual ditambah premium dari option itu sendiri. Itu mengenai call option. Sekarang kita lihat put option. Sedikit beda. Kalau call itu hak untuk membeli, sedangkan put option adalah hak untuk menjual. Put option ini adalah hak untuk yang dimiliki oleh seorang untuk menjual mata uang tertentu pada harga tertentu juga, yang harganya itu disebut dengan istilah strike price. Waktunya juga bisa ditentukan yang secara khusus dia punya hak untuk melakukan itu. Nah, put option itu bisa bentuknya in the money ya. Kebalikannya dengan call option, in the money dalam kondisi di mana spot rate-nya di bawah strike price.
At the money ya, itu terjadi apabila spot rate-nya sama dengan strike price, dan out of the money apabila spot rate-nya di atas strike price. Kebalikan juga dari currency call option ya, put option premiumnya itu nanti akan menjadi lebih tinggi jika strike price-nya dikurangi spot rate-nya lebih besar ya. Kemudian juga di bawahnya relatif masih sama, yaitu kalau waktu habisnya call option ini masih lama juga, dan juga variabilitas dari mata uang juga lebih besar. Untuk perusahaan yang menggunakan menggunakan put option ini biasanya digunakan untuk mengamankan posisi mereka, terutama perusahaan yang ingin menjamin atau lindung nilai pada pendapatan-pendapatan yang mungkin akan mereka dapatkan di masa yang akan datang. Karena mereka nanti akan sell gitu ya, jadi mereka tentu ingin sell pada angka atau harga yang mereka yakini akan lebih menguntungkan. Katakanlah sebuah mata uang ada kecenderungan akan mengalami penurunan beberapa bulan ke depan, sedangkan perusahaan ini baru akan mendapatkan pendapatan beberapa bulan ke depan, maka mereka mungkin akan membeli put option, sehingga nanti ketika mereka mendapatkan pembayaran, mereka akan menggunakannya, sehingga nilai yang mereka dapat adalah nilai mata uang yang nilainya masih tinggi karena mengacu pada data-data atau kondisi yang saat ini, bukan kondisi pada saat dilakukan put optionnya itu. Spekulator ataupun spekulan juga sama ya, mereka bisa mencari keuntungan di sini. Kalau mereka mengharapkan sebuah mata uang itu akan mengalami depresiasi, mereka akan membeli. Caranya bagaimana supaya dapat untung? Ya tentu apabila nilai jual mereka itu lebih besar dari nilai beli dan biaya premiumnya. Mereka juga bisa menjual ya put ini ya, put option ini, kalau mereka berharap bahwa sebuah mata uang akan mengalami apresiasi. Keuntungannya dari mana? Dari premiumnya ditambah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Kadang gitu ya, dalam kondisi di mana mata uang sangat volatile ya, put option ini strategi yang digunakan bisa jadi justru bukan beli ya, bukan pula jual, tapi mungkin gabungan keduanya. Inilah yang disebut dengan istilah straddle. Jadi kalau kita beli dan jual suatu barang sekaligus ya, selama variasinya cukup tinggi, mungkin masih akan ada selisih ya. Misalnya mata uang itu hari ini naik, besok turun, hari ini naik, besok turun, dan seterusnya. Ya, maka kita kalau sama-sama lakukan beli dan jual, mungkin selisih dari beberapa transaksi yang luar biasa tinggi akan tetap bisa menguntungkan. Tapi sekali lagi ini disyaratkan ya, apabila ada pergerakan yang sangat substansial ya, ataupun apabila pergerakannya itu juga diikuti oleh pihak yang lain, artinya banyak juga yang melakukan aksi itu. Jadi kalau kadang naiknya tinggi sekali, turunnya tinggi sekali, dan seterusnya, ya mungkin ada peluang untuk tetap mendapatkan keuntungan dengan opsi beli dan jual. Ada juga beberapa option currency yang memiliki kondisi-kondisi yang khusus ya. Yang pertama biasanya bisa jadi mereka ini dibuat premiumnya itu mengacu pada pergerakan mata uang yang real gitu ya, selama periode yang disepakati atau periode yang akan diacu untuk penentuan optionnya. Jadi ketika kondisinya itu tercapai gitu ya, kita mungkin langsung akan melakukan aksi. Contoh ini di sini kita menggunakan US dollar dan pound. Katakanlah kita punya syarat atau kondisi bahwa put option itu akan dieksersis atau dieksekusi apabila satu poundnya itu setara dengan 1,7 US, dan ada trigger yaitu pada 1,74. Maka kalau nantinya
ya, ternyata nilai PON itu jauh di atas nilai 1,74, maka langsung atau bisa dieksekusi. Jadi harus dilakukan pembayaran. Sebaliknya ya, kalau kita ekspektasikan nilainya akan mengalami penurunan, misalkan PON ya, kita juga mengacu pada angka eksekusi sekitar 1,7 gitu ya, kemudian kita kasih trigger 1,67, maka premium nanti seandainya ternyata harganya turun ya harus dibayarkan. Artinya ini semacam alarm ya, kalau nilai tertentu yang kita sanggupi ya ternyata melebihi atau di bawah itu, maka harus kita jual untuk melindungi nilai juga. Karena bayangkan seandainya dari 1,7 kemudian turun ke 1,67 bahkan turun lebih banyak lagi, tentu ada salah satu pihak yang akan dirugikan dalam transaksi itu. Tujuannya tentu supaya tidak terjadi pembayaran yang berlebihan ataupun sebaliknya yang terlalu kecil ya, karena ada fluktuasi nilai yang tidak terkendali atau di luar kebiasaan, kurang lebih seperti itu. Di Eropa juga ada sejumlah option untuk mata uang di sana. Sebetulnya hampir sama dengan cara yang digunakan atau dipakai di Amerika, hanya saja kalau untuk yang standar Eropa betul-betul hanya bisa di-exercise pada masa dimana option itu kontraknya habis. Sebelum habis tidak bisa dilakukan exercise atau dieksekusi lah. Biasanya perusahaan-perusahaan yang membeli option untuk melindungi nilai cash flow mereka di masa yang akan datang ya, kerugian semacam ini sebetulnya mungkin tidak terlalu penting lah bagi mereka. Mungkin mereka bisa menerima itu, sehingga biasanya premiumnya itu juga tidak terlalu tinggi, sehingga biasa jadi mata uang yang menggunakan option dalam standar Eropa ini juga lebih dipertimbangkan. Sekali lagi, premium ya kalau pas lagi tinggi dan ternyata menguntungkan mungkin akan dilirik, tapi dalam kasus di mana perusahaan tidak terlalu menilai itu ya, karena mungkin sudah mafhum bahwa ada selisih sekian rupiah atau sekian dolar dalam transaksi, ya mungkin mereka akan cenderung memilih yang premiumnya rendah, sehingga tidak terlalu dianggap masalah dengan kehilangan beberapa dolar dalam satu transaksi. Selanjutnya kita lihat bagaimana efisiensi pada future maupun option currency tadi. Seandainya ya transaksi yang terjadi itu di pasar di pasar future maupun pasar option itu betul-betul efisien, sebetulnya yang namanya spekulasi itu tidak akan terlalu banyak menguntungkan ya, karena yang namanya pasar efisien, kecenderungan harga itu akan selalu pada titik keseimbangan. Artinya fluktuasi yang mendadak itu akan jarang terjadi. Selain itu, kalau pasar itu efisien kan seluruh informasi juga terdistribusi dengan baik ya, sehingga tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan dengan informasi yang lebih dahulu daripada informasi yang ada di pasar ya. Jadi harusnya kalau spekulasi itu tidak akan terlalu banyak untung kalau pasarnya memang betul-betul efisien. Nah, karena itu sebetulnya kalau seorang yang suka melakukan spekulasi, dia pun tetap harus siap dengan sejumlah resiko. Kenapa? Ya karena kalau memang pasar betul-betul efisien, dia mungkin tidak akan terlalu banyak untung. Dia sudah niat beli banyak mata uang A gitu ya, karena dia menduga nanti mata uangnya akan naik cepat karena masalah apa gitu, tapi ternyata faktanya mungkin tidak. Jadi dia mungkin akan siap-siap menghadapi resiko juga. Sedangkan untuk perusahaan gitu ya, kalau spekulan tadi niatnya mencari keuntungan dari selisih ya, perusahaan sebaliknya biasanya menggunakan baik itu future maupun option ya, demi menjaga agar mereka tidak terkena
exposure pada perubahan nilai tukar yang biasanya juga sangat cepat. Bayangkan kalau mata uang rupiah gitu ya, saat ini kan 13.500-an gitu ya, tapi kalau akhir tahun kita prediksi akan mendekati 14.000, maka perusahaan yang akan melakukan aktivitas beli atau payable, maka dia mungkin akan lebih aman ya beli dolar saat ini. Tapi sebaliknya kalau perusahaan itu dia mau mendapatkan pembayaran akhir tahun, ya dia tentu lebih berharap bisa mendapatkan pembayaran dengan tingkat rupiah yang 14.000 itu. Dengan demikian, kalau kita masukkan ke persamaan yang kita diskusikan sejak awal ya, dampak dari adanya berbagai macam turunan mata uang itu dalam sebuah perusahaan multinasional adalah ke bagian ER-nya, yaitu expected rate exchange-nya. Kenapa demikian? Karena ternyata setelah kita pelajari bersama, ada future dan ada option yang membuat nilai tukar itu sangat fluktuatif, dan itu tentunya harus diantisipasi oleh perusahaan.